Baik ibu-ibu, silakan tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan kenikmatan, berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang insya Allah salihah. Amin. Baik hati, dermawan. Pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu, takkan pernah layu. Salam sayang, takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Syukur alhamdulillah ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah di menjelang akhir Ramadan ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala manittaba'al huda, wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya Ibu, kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jangan pernah tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang itu
meninggal, mati, wafat tidak mesti nunggu tua. Ibu jangan pernah tertipu dengan yang namanya kesehatan. Banyak orang yang meninggal, yang mati, yang wafat tanpa harus sakit. Ini saya baru buka, baru sampai ini tadi baru buka. Baru buka WA saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ustadz putra dari salah satu jamaah kita, yaitu salah satu jamaah murid saya yang di komplek, meninggal. Umurnya baru mungkin 20, mungkin kurang lebihnya. Uang masih anak-anak kok Bu. Ya, kecelakaan katanya. Baru saya buka. Padahal kemarin kelihatannya sehat-sehat aja. Ya, sekali lagi jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena orang mati tidak harus tua dulu. Terus kalau yang sudah meninggal gimana Ustaz? Ya pantas, lawang sudah tua. Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan. Banyak yang meninggal tanpa sakit. Yang jelas kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ. Ibu kenapa sih pas bilang Ustadz kok sambil nunjuk saya itu kenapa gitu loh. Padahal saya sudah ikhlas ridha, kalau ibu mau duluan silakan enggak apa. Tapi Bu itu kan hanya rumor, kalau bicara kematian enggak. Kematian itu pasti dan unik loh Bu. Kematian itu pasti dan unik. Mungkin di komplek ibu, di tetangga ibu, atau di sekitar ibu pernah terjadi ada yang suaminya sakit berat, istrinya yang ngopeni, istrinya yang ngurusi. Nah istri yang solihah itu sebetulnya suami dan istri yang solihah itu salah satunya apa? Lihat aja dua hal. Ketika ada godaan dan ketika ada ujian. Kalau istri yang solihah, ketika dia digoda oleh laki-laki, mungkin lebih ganteng, lebih lah, hartanya juga lebih kaya. Tapi ketika digoda dia bilang, maaf ya, aku udah punya keluarga, aku udah punya suami, aku gak tertarik lagi dengan kamu, itu hanya masa lalu, maaf ya, tutup buku. Itu namanya istri yang solihah. Seorang laki-laki suami juga gitu, ketika digoda oleh temannya, oleh wanita yang mungkin lebih muda, lebih cantik, lebih glowing dari istrinya, maaf, saya sudah punya keluarga, saya sudah punya istri, saya sudah punya anak. Itu kalau namanya datang coba godaan. Kalau ada ujian, ujiannya biasanya sakit. Berapa banyak seorang istri ketika suaminya jatuh ambruk, sakit, dia tinggalkan suaminya. Atau sebaliknya, istrinya lagi sakit, suaminya malah nikah lagi. Ada kan ya gitu? Nah, jadi untuk mengetahui suami istri itu cinta setianya benar tidak, lihat ketika datang godaan dan ujian. Jadi godaan tadi itu adalah dari yang lainnya ya. Baik, alhamdulillah. Bu, kematian itu pasti dan unik. Ada yang suaminya sakit berat, istrinya ngopainin betul. Tiap pagi di atas kursi roda, dia jemur suaminya. Dengan harapan apa? Dengan harapan Allah memberikan kesembuhan melalui sinar matahari, atau setidak-tidaknya memperpanjang umurnya. Karena dia memang belum siap untuk ditinggalkan oleh suaminya. Dia tetap sayang. Nah istri yang saleh itu Bu, dalam keadaan suami bagaimana dia tetap sayang, tetap bersyukur, tetap syukur, tetap sabar. Dan satu lagi S3 1C, tetap cinta. Itu namanya istri yang soleh. Tapi apalah tidak dikata, yang sakit berat suaminya, yang meninggal malah tetangganya. Yang tetangganya nggak ketahuan tanda-tandanya sakit gitu. Astagfirullahaladzim. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berat diibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah.
dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya kenapa? Kenapa ya kenapa? Ya karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya insya Allah. Muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya belum kompak aminnya ini. Saya ulangi, kenapa ya kenapa? Ya karena muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Alhamdulillah. Tapi ingat, tabungan yang terbaik adalah fatazawadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa kepada Allah. Bu Evi, mohon maaf ini karena terakhir di Ramadan ini ya. Jadi saya ingin maksimalkan ibu-ibu biar banyak dapat ilmu. Tetap tema kita intinya ini, tapi beberapa ilmu yang lain harus saya berikan kepada ibu-ibu ya. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua. Ibadahnya lancar. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri panjenengan sedanten, anak cucunya makin baik, solih-solihah. Baik Ibu, jadi tetap saya ingin sampaikan dulu walaupun ini sudah banyak yang menyampaikan mengenai Ramadan. Kita biar banyak ilmu yang dapat, biar kita juga tetap memahami tentang Ramadan. Ibu, coba aku tanya terlebih dulu. Tolong sebutkan 3 target jalanin saum Ramadan. Saya enggak jelaskan, saya hanya akan sebutkan saja. Tolong sebutkan 3 target kita menjalankan saum Ramadan. Bagi ibu-ibu yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Silakan mau jalan, yang penting sampai. Mau jalan kaki, mau naik Vespa, mau naik Honda, mau berangkang, mau berenang, mau naik Honda silakan, yang penting sampai. Saya ini bilang gini, ini maksud saya apa Bu? Kalau ada di antara ibu ada yang ngongkosin bayarin saya umroh, saya mau banget gitu loh. Masya Allah ya. Baik Ibu, jangan sampai nggak ngerti nih. Mau selesai Ramadan nggak ngerti nak macam mana. Target kita jalanin saum Ramadan apa? Baca Quran kan amalannya, targetnya ada 3. Al-Baqarah 183, 186. Makanya saya ringkas semua ini Bu, pelajaran kita ini biar dapat ya. Jadi target kita menjalankan saum Ramadan Al-Baqarah 183 sampai 186 ada 3. Diawali dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini target yang pertama, menjadi orang yang bertakwa. Bu, salah satu sifat orang yang bertakwa itu apa? Yusari'una fil khairat. Menyegerakan kebaikan, ibadah dan amal solih. Makanya apa? Beramal solih janganlah ditunda-tunda. Yang kedua, la'allakum tashkurun.
Target yang kedua, kita jalanin saum ini adalah la'alakum tashkurun, agar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Ustaz kok bisa lapar-lapar kok bersyukur? Iya. Kita disadarkan oleh Allah bahwa sesungguhnya kita bisa bicara, makan, minum, bertemu, bersilaturahmi, menuntut ilmu, tak lain dan tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan saum ini kita disadarkan, lapar itu enggak enak. Agar kita peduli perhatian dengan teman-teman, sahabat, saudara, tetangga kita yang dalam kesulitan, kesusahan, kemiskinan, atau dalam keadaan papa dan sulit dalam kehidupannya. Mereka kadang makan, kadang enggak. Mungkin kalau kita banyak yang dimakan, banyak pilihan. Biar kita merasakan itu diantaranya, agar kita pandai bersyukur. Kemudian target yang ketiga, kita menjalankan ibadah saum Ramadan ini, yang ketiga targetnya adalah la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun, saya mengartikannya yaitu agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah. Ulangi ya, saya ulangi. 3 target menjalanin saum Ramadan, Al-Baqarah 183 sampai 186. Yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, la'allahum yarsyudun, agar selalu istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini mengenai saumnya. Karena saum itu harus diperhatikan yang merusak dan yang membatalkan. Yang merusak puasa dan yang membatalkan puasa harus dijauhkan, dihindarkan. Yang kedua Ibu, kita akan hafalkan 2 hadis. Bagi ibu-ibu yang enggak hafal nanti pulangnya terakhir. Bagi yang hafal, hafalannya bagus, lancar, maka dia boleh pulang duluan. Nah, itu kayaknya saya itu nanti. Astagfirullahaladzim. Ya biar kita terbiasa ya Bu ya. Nanti kedepannya Bu Evi ingatkan saya, ini penting. Kalau saya ngisi ya di jadwal nanti saya kasih tahu Ustadz. Karena saya di pengajian-pengajian yang lain sudah saya sampaikan. Setiap saya hadir yaitu harus mengenalkan hamba-hamba Allah atau orang-orang ahli surga. Baik dari kalangan sahabat wanita atau sahabat laki-laki. Semakin banyak kita kenal orang-orang yang ahli surga, insya Allah kita mencintainya dan kita termasuk ahli surga. Amin. Karena ini penting sekali. Kalau kita mau tahu sifat orang-orang ahli surga siapa ya? Sahabat-sahabat Nabi. Nah itu perlu kita banyak belajar dari sahabat-sahabat Nabi. Juga kita menghafalkan hadis. Minimal sekali hadir 1 hadis pendek minimal. Tapi ini Ramadan 2. Mau 2 atau mau 5? Tadi kenapa enggak 5 Ustadz? Tapi ngomongnya kayak dengan emosi, kok enggak 5 sekalian? Hadis pendek, ikutin saya. Biar apa Bu? Biar begini masalahnya. Kalau saya tidak mengajarkan hari ini, nanti saya yang disalahkan oleh malaikat. Akhlis, kamu ngerti hadis, kok jamaah kamu tidak kamu ajarkan, murid kamu tidak kamu ajarkan, gimana kamu ini? Apa saya mau jawab? Dan ibu kalau ditanya, kenapa kamu nggak hafal hadis? Wong ustadznya nggak ngajarin? Kena lah itu. Tapi kalau saya sudah ngajarin, saya sudah ajarkan malaikat. Oh bagus kamu, tinggal muridmu sekarang bagaimana dia kan? Baik ya, kita hafalkan hadis pendek. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah.
Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Atau saya Indonesianya, panjenengan Arabnya. Siap? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Masya Allah. Kullu ma'rufin sedekah. Ini hadis pendek, Bu. Masya Allah, ajaran Nabi ini luar biasa. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin. Kullu ma'rufin ma'rufin. Shadaqatun. Bu, jadi di dalam takbir ada nilai sedekahnya. Di dalam tasbih ada nilai sedekahnya. Di dalam sholawat ada nilai sedekahnya. Dalam senyum pun ada sedekahnya. Yang penting jangan senyum sendiri tanpa sebab. Dan ini ternyata yang dikaitkan dengan setiap kebaikan nilainya sedekah itu apa? Ibu jangan pernah lupa dan melupakan diri. Pastikan semua amalan perbuatan yang kita lakukan jangan pernah kita lupa dengan membaca basmalah. Karena mana hadis kullu amrin dibalin la yubda bi basmalah. Efima maknahu, setiap amalan perbuatan itu tidaklah dia berpahala kecuali diawali dengan bismillah. Ini amalan yang paling ringan nih di Ramadan ini, Bu, gampang sekali, berpahala besar. Apa itu? Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, syukur-syukur, hatam Quran. Ustadz, saya kayaknya kalau hatam tidak bisa, perbanyak saja baca Al-Quran. Bersyukur yang bisa hatam. Tapi jangan terus tanya sama temennya, kamu hatam enggak? Kayaknya tahun ini aku enggak hatam deh. Dari dulu kamu juga enggak pernah hatam. Emang kamu hatam berapa kali? Ini sih hampir hatam. Ya. Ada loh, Bu, yang hari ketiga sudah hatam Al-Quran. Hari ketiga Ramadan dia sudah hatam Al-Quran. Ya. Kapan mulainya? Yaitu Idul Fitri tahun kemarin. Bagus. Berarti dia tiap hari membaca Al-Quran. Masya Allah. Tapi gimana ya, Bu, ya, kalau kita mau, kalaupun tidak hatam tuh banyak lah gitu. Tapi gimana mau hatam, mau banyak baca Quran kalau model bacanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Atau dibuka lembaran-lembarannya. Nah, macam mana ini? Orang baru 1, 2 ayat, 3 ayat kok sudah dihitung. Masya Allah. Baik. Jadi setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini kesempatan maksimalkan, semaksimalkan, Bu. Saya sekarang bahasanya enggak begini. Enggak mengatakan jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Karena ibu-ibu juga kayaknya belum pada siap. Tapi saya mengatakan apa?
jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Nanti Ramadan yang akan datang yang terbaik lagi. Amin gitu dong. Lama banget. Ya, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kalau sudah tahu setiap kebaikan itu nilainya sedekah, tutur katanya yang bermanfaat. Maka kalau di bulan Ramadan ini kok ada yang suka marah-marah, memang pemarah orang ini. Kok di bulan Ramadan ini kok dia suka gibah ngerubing ngegosip, memang penggosip orang ini. Di bulan Ramadan ini kok dia suka nyakitin anak mertua, emang begitu kelakuannya. Kok bulan Ramadan ini kok dia masih suka berdusta, memang dia pendusta. Kok di bulan Ramadan ini kok dia naudzubillah min dzalik masih punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili, gariang. Emang pelit banget orangnya. Naudzubillah min dzalik. Kalau di bulan Ramadan ini kok punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, ini memang begitu keadaan orangnya. Kan ada itu, Bu. Di langit ada matahari, di bumi ada orang iri, gitu kan. Teman sahabatnya dapat rezeki, dia nggak senang, dia kepanasan, akhirnya apa? Dijadikan bahan gosipan coba. Naudzubillah min dzalik. Ibu jangan terpengaruh dengan keadaan orang-orang yang nggak baik. Jangan. Fokus dengan yang kita lakukan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ya. Hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Siap ya? La tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Masya Allah. Sudah dianggap hafal aja lah. Ini Ramadan ini baik-baikan aja lah ya. Ramadan baik-baik. Keluar Ramadan amalannya lebih baik lagi. Hadis yang kedua, la tusahib. La tusahib. La tusahib. Jangan bersahabat bergaul. La tusahib illa mu'minan. La tusahib, janganlah kalian bersahabat, janganlah kalian bergaul illa kecuali mukminan, dengan orang yang beriman. Ya. Kalau tangannya Kristen, loh Nabi itu. Ini ada pelajaran menarik. Rasulullah pernah pinjam hutang dengan orang Yahudi kalau tidak salah. Unta usia 6 bulan. Tapi ketika Rasulullah mengembalikan unta usia 1 tahun. Kaget si Yahudi ini. Muhammad, bukankah kamu pinjam unta usia 6 bulan? Kok ini kan unta usia 1 tahun? Terimalah sebagai tanda terima kasihku. Allah alam riwayat itu bagaimana kedudukan sahih tidaknya. Artinya apa? Kalau kita tuh dibantu seseorang teman sahabat, itu jangan pernah kita lupa kebaikan orang, Bu. Ibu ngerti akhlak Islam?
Ini rumah ibu, depan rumah ibu ini Nasrani. Yang Muslim agak jauhan. Adab akhlaknya, ketika ibu membuat masakan, maka yang berhak diberi itu adalah yang tetangga yang enggak beriman ini. Indah sekali kan ajaran Islam ini. Tentunya ini orang kafir yang tidak memerangi Islam, orang kafir yang tidak jahat. Dia mungkin lebih banyak di rumahnya daripada di gerejanya mungkin. Dia juga nggak ngerti. Kadang-kadang kan orang beragama itu hanya sekedar saja. Tapi secara manusiawi dia baik. Dia suka memberi, juga dia sopan, dia juga jujur. Dia mohon maaf nggak menimbulkan kegaduhan. Kalau bahasa kasarnya nggak brengsek deh. Itu ibu punya makanan, padahal yang Muslim, tapi agak jauhan. Yang lebih dekat itu adalah pintunya si kafir ini. Tetap akhlak dalam Islam itu yang berhak diberi dulu. Tuh. Nah, maksudnya di sini jangankan yang kafir, walaupun dia agamanya Islam, tapi kok ini suka ngebohong, suka nyakitin, suka mengganggu, suka nyusahin, pokoknya buat nggak nyaman, nggak boleh kita deketin dia. Kalau disadarkan nggak mau, diputus dengan orang seperti ini nggak masalah, malah nyaman kita toh. Ya, itu mana? Ya kita baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya, jadi pastikan. Kenapa? Karena kata Nabi apa, Bu? Al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat dipengaruhi dengan siapa teman gaulnya. Kalau ibu teman gaulnya judes, cerewet, bawel, nyinyir, itu bisa kerembet-rembet ketularan juga. Kalau teman ibu malas ibadah, bisa juga jadi malas. Makanya ibu jangan ngomongin orang jangan bersahabat bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang. Kenapa? Kalau ibu nggak ada, ibu yang diomongin. Nah, makanya pilih-pilih teman. Ya, baik. Kemudian ibu hadisnya sudah hafal ya. Nah, nanti kita ujian akhir maju satu-satu ke depan. Astagfirullahaladzim. Tidak perlu lah ya. Baik, saya beri kesempatan. Biasanya pertanyaan itu biasanya di akhir. Enggak apa-apa. Sekarang di tengah dulu, saya buka pertanyaan dulu.